Sederetan perusahaan yang dilaporkan oleh keluarga wanita yang meninggal di bawah lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Simak video sampai tuntas. Keluarga almarhum Aisyah Sinta Dewi, wanita yang ditemukan meninggal di bawah lift Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara, membuat laporan polisi ke Bareskrim Jakarta Selasa 2 Mei 2023. Pelaporan dilakukan dalam rangka mencari keadilan atas insiden tragis tersebut. Pelapor adalah Ahmad Faisal, suami korban, sedangkan terlapor adalah 6 perusahaan beserta para direksinya. Ke-6 perusahaan itu yakni PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Aviasi, GMR Airport, GMR Airport Consortium, dan Aeroport de Paris. Laporan terkait pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Jadi ada 6 perusahaan yang kami laporkan, kata Endra Posan Sihombing, penasihat hukum Ahmad Faisal, Selasa 2 Mei 2023. Selamat sore semua rekan. Terima kasih buat kehadirannya. Hari ini kami telah melakukan upaya hukum untuk melaporkan laporan polisi kami di Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pasal 59 akibat kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan meninggalnya istri dari almarhum Aisyah dari Bapak Ahmad Faisal. Bapak Ahmad Faisal ada di sini dan barusan kita sudah selesai buat laporan polisi terhadap 6 perusahaan yang sudah kita masukkan termasuk nama direksinya. Nanti LP ini akan ditindaklanjutin oleh Bareskrim dan semua kami harapkan pengais keadilan yang kami lakukan ini berdampak baik dan positif. Semoga dengan harapan kami bisa menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku negara Indonesia ini. Mungkin ada yang ditambahkan tadi. Ya, tadi ada sebelum ini kan memang ada terbit LPH, ya, itu yang ada dari Polres Deli Serdang. Itu kami harapkan untuk dihentikan karena memang dari keluarga almarhum belum pernah sama sekali melakukan laporan apapun. Baru hari ini kita melakukan laporan di Bareskrim Polri. Indra menjelaskan, kliennya baru pertama membuat laporan polisi setelah insiden yang menyita perhatian publik tersebut. Adapun sebelumnya Polres Deli Serdang telah membuat laporan polisi tipe A atau inisiatif polisi terkait insiden tersebut. Namun hingga kini pihak keluarga maupun suami korban belum ada yang dipanggil untuk memberikan keterangan. Alasan keluarga melaporkan ke Bareskrim Polri karena Ahmad Faisal berstatus warga negara Malaysia. Selain itu, 6 perusahaan yang dilaporkan berada di bawah naungan perusahaan asing dari India dan Prancis. Karena ada perusahaan asing dari India dan Prancis, jadi kami harapkan bisa berkembang penanganan perkaranya. Karena kalau di daerah, bukan kami menyepelekan daerah, hanya yang terlibat ada orang-orang dari luar negeri. Kebetulan suami almarhum warga negara Malaysia, kata Indra. Laporan pihak keluarga telah diterima oleh penyidik Bareskrim Polri yang tercatat dengan laporan polisi nomor LP-B-81-5-2023 Bareskrim Polri SPKT tanggal 2 Mei 2023. Indra berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti Bareskrim Polri mengingat perusahaan yang dilaporkan merupakan perusahaan besar yang menaungi sejumlah bandara di dunia seperti New Delhi, Prancis, dan lain sebagainya. Karena kami mau mencari keadilan. Karena pihak keluarga juga, apalagi mereka merasa kesedihan mendalam. Anaknya juga begitu. Makanya kenapa kami ke Bareskrim Polri hari ini, kata Indra. Sementara Putri Maya Rumanti, penasihat hukum lainnya, mengharapkan Polres Deli Serdang menghentikan laporan tipe A yang sudah dibuat sehingga penyelidikan dan penyidikan yang berjalan adalah laporan yang dibuat oleh kliennya di Bareskrim Polri. Putri sempat mengisahkan kronologis tewasnya Sinta di lift Bandara Kuala Namu, Medan terjadi pada tanggal 24 April sekira pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat saat korban selesai mengantarkan keponakannya ke bandara untuk terbang ke luar negeri. Setelah selesai diantarkan, korban kembali ke pelataran parkir. Setelah sampai di pelataran parkir,
keponakan korban menelpon minta untuk dia kembali ke check-in bandara karena ada yang hendak disampaikan. Lalu almarhum kembali menuju tempat check-in, tetapi sampai di dalam lift, almarhum menelpon keponakannya, mungkin masih ada kendala di dalam lift, almarhum menelpon, kata Putri. Dalam sambungan telepon itu, Putri melanjutkan almarhum menyampaikan kepada keponakannya kalau ia terjebak di dalam lift. Tak lama kemudian sambungan telepon terputus. Kemudian keponakannya menghubungi keluarganya, memberitahukan untuk mencari tahu keberadaan almarhumah karena tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya, pihak keluarga menghubungi para petugas keamanan Bandara Kuala Namu dan melakukan pencarian serta melihat CCTV. Namun oleh pihak bandara hanya menunjukkan CCTV yang ada di luar lift, tidak di bagian dalam lift. Padahal, kata Putri, keponakannya memberitahukan kepada keluarga bahwa tantenya atau korban terakhir berkomunikasi, telepon terjebak di dalam lift. Ini pertanyaan kami, kenapa tidak dicek terlebih dahulu CCTV yang ada di dalam lift? Kenapa ditunjukkan CCTV yang di luar lift, kata Putri. Putri melanjutkan, setelah dicari tidak kunjung ketemu, pihak keluarga beranggapan korban berada di tempat temannya atau hal lainnya. Namun pada tanggal 27 April, pihak bandara menghubungi keluarga korban, memberitahukan penemuan mayat yang diduga almarhum Sita. Keluarga datang untuk memastikan dan ternyata benar mayat yang dimaksud adalah Sinta. Dari sinilah keluarga almarhum mungkin bertanya-tanya ada apa kok sampai pihak bandara tidak sedetil dan tidak sejeli petunjuk dari mereka. Kan mereka sudah menyampaikan ini andaikan saat itu mereka mengecek CCTV yang ada di dalam lift yang mungkin saja masih bisa ditolong. Itu yang persepsi kami, kata Putri. Ya, jadi ada sebelum ini kan memang ada terbit LPH, ya, itu yang ada dari Polres Deli Serdang, itu kami harapkan untuk dihentikan karena memang dari keluarga almarhum belum pernah sama sekali melakukan laporan apapun, baru hari ini kita melakukan laporan di Bareskrim Polri. Di samping kasus ini ditarik ke Bareskrim Polri dari Polres Deli Serdang, Ombudsman juga turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Apyadi Siregar, Kepala Ombudsman Sumatera Utara mengatakan, lift ini ternyata sering rusak dan sering macet. Lift ini sering rusak. Ya, sering rusak. Karena itu sering rusak, sering macet. Ya, nelayan di dalam yang sementara, dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama liftnya, ya kan? Nah di situ kelalaiannya, ya kan? Mestinya harus ini tidak boleh terjadi. Sebagai sebuah bandara yang penyelenggara pelayanan publik, mereka ini bertanggung jawab wajib memberikan sarana prasarana yang sarana prasarana yang memberi rasa aman. Inilah fakta yang terjadi di balik peristiwa meninggalnya wanita di bawah lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.